Sungguh disayangkan ketika opening dance itu kayak biasa aja, nggak ada sesuatu yang spektakuler yang bisa membuat penonton bersorak-sorai gitu. Jadi kayak nggak ada etniknya, nggak ada musik rapainya, nggak ada sesuatu yang benar-benar kayak fleksibel banget dan terkesan biasa aja sih kalau menurut aku untuk opening dance-nya. Dan terima kasih masih setia untuk menjadi bagian dari Wak video ini. Setelah sekian purnama aku nggak nampak, dan khususnya 3 minggu yang lalu aku terakhir bikin video. Dan jujur aja banyak banget permasalahan dan juga hal-hal yang harus aku urus. So aku minta maaf kalau misalnya nggak bisa nemenin kalian Wak untuk ngupdate beberapa video tentang beauty pageant. So karena memang tugasnya sudah selesai, saatnya kita berhalu-halu ria kembali membahas beberapa hal yang benar-benar urgent untuk kita bahas tentang dunia pageant baik internasional maupun nasional. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu ajang yang benar-benar punya kontroversi dan baru aja diselenggarakan nih. Tapi Wak, untuk informasinya, kali ini kita nggak akan bahas masalah ajang internasional, akan tetapi kita beralih ke ajang interlokal alias ajang regional, di mana ajang ini setara dengan ajang-ajang duta wisata lainnya yang terdapat di Indonesia, ya sekelas Abang None kalau di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta itu ada Abang None sebagai salah satu pemeran duta wisata, maka di Aceh ada yang namanya Agam Inong, Wak. Seperti thumbnail yang udah aku bikin, kali ini kita bakal ngubek-ngubek beberapa masalah dan juga kontroversi yang digadang-gadang oleh netizen plus 62 sebagai salah satu topik yang akan kita bahas kali ini, dan juga memiliki relasi-relasi dan fakta-fakta yang bakal kita sampaikan kepada Wak semua. Yuk kita lanjut aja, daripada banyak bacot, lanjut. By the way, untuk Wak semua yang belum tahu apa itu Agam Inong merupakan salah satu ajang duta wisata yang terdapat di Aceh. Jadi kalau misalnya di Provinsi Aceh itu adanya Agam Inong, maka di daerah-daerah kabupaten kota juga terdapat Agam Inong versi lokalnya lagi, Wak. Dan ada beberapa daerah tuh di Aceh kalau misalnya sebutannya enggak Agam Inong, tetapi ada beberapa sebutan ciri khas. Misalnya kayak Subul Salam ada yang dinamakan dengan Oge Uti, kemudian ada Aceh Tengah, Win Ipa, dan juga berbagai sebutan daerah lainnya yang khususnya semua mereka itu tergabung dalam ikatan duta wisata. Nah, mungkin banyak yang bertanya kenapa aku memilih topik ini untuk dibahas. Ya karena memang penobatannya baru aja diselenggarakan beberapa waktu lalu dan menuai banyak sekali kontroversi dan juga beberapa pembahasan yang super hot untuk kita bahas pada kali ini. Oleh karena beberapa alasan tersebut, aku mengambil topik untuk ngebahas dan juga nge-review dari hasil pelaksanaan malam final Agam Inong Aceh tahun 2021 dan beberapa hal yang menuai kontroversi berikut ini. Oke, setelah sekian lama aku pelajari dan juga aku cari beberapa referensi, terdapat beberapa poin yang mau aku sampaikan. Poin yang pertama, berbeda dengan ajang-ajang duta wisata Aceh sebelumnya, di mana tradisional kostum merupakan salah satu kostum terwajib untuk malam pembukaan di ajang ini. Akan tetapi Agam Inong untuk pertama kalinya merilis bahwa setiap kabupaten kota yang mengirimkan Agam dan Inongnya wajib membawa yang namanya evening gown dan juga sweet jas bagi pasangan laki-laki dan perempuan duta wisata untuk melakukan malam pembukaan opening ceremony di tahun 2021 ini. Ya kayaknya memang beralih ke pageant-pageant gitu, Wak, meskipun ruang lingkupnya tetap duta wisata. Nah, hal membagongkan di sini adalah adanya evening gown ini tentunya menarik peminat dari seluruh pageant lover. Banyak banget perbincangan di mana malam pembukaan dihiasi dengan berbagai evening gown sentuhan klasik dan juga etnik dari beberapa daerah kabupaten kota di Aceh. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah tidak adanya yang namanya award Best Evening Gown di malam final pemilihan Agam Inong tahun 2021 di Provinsi Aceh. Ini menjadi pertanyaan besar, untuk apa diadakannya evening gown competition di malam pembukaan, di mana evening gown merupakan salah satu event dan juga sesi yang benar-benar dinikmati oleh pageant lover, akan tetapi tidak ada yang namanya Best Award Best Evening Gown Competition. Why? Dari hasil penelusuran yang aku cari, ternyata banyak netizen yang kecewa, Wak, karena tidak adanya sebuah penghargaan khusus kepada mereka yang benar-benar niat dalam melakukan desain dari Evening Gown Competition ini, dan bahkan adanya award lain yang mungkin tidak dirasa begitu perlu untuk diberikan pada malam final. Ya, kita nggak tahu keputusan panitia untuk membuat dari Evening Gown Competition ini apa, dan relasinya tidak adanya Best Evening Gown apa. Jika kalian tahu, komentar di bawah, Wak.
Next, poin yang kedua yang udah aku rangkum adalah Aceh Selatan menang kategori ekonomi kreatif. Ini merupakan sebuah penghargaan yang sangat-sangat abstrak kalau menurut kita lihat, dan banyak orang-orang mempertanyakan dari manakah dari sumber penilaian ekonomi kreatif. Sedangkan di masa karantina dan juga semasa sebelum karantina tidak adanya gembar-gembor untuk mempromosikan hasil produk UMKM dan juga hasil produk ekonomi kreatif daerah. Dan pada malam final terdapat Agam dari Aceh Selatan dan juga Inong dari Bandar Meriah kalau nggak salah yang memenangkan dari ajang dan award ekonomi kreatif. Aku mencoba mempositifkan diri. Penilaian terhadap ekonomi kreatif dinilai dari hasil postingan dan juga kunjungan terhadap UMKM. Akan tetapi ada beberapa daerah yang tidak menjalankan dari proyek ini, dan tentunya ini tidak fair dong kalau misalnya diadakan ekonomi kreatif penilaian, dan bahkan ada beberapa daerah yang belum saja melakukan pemilihan dan sangat terkesan mendadak. Seandainya penilaian ekonomi kreatif itu dibawa oleh seorang peserta Agam Inong yang berpartisipasi di provinsi, dan mereka diwajibkan untuk membawa produk dari UMKM daerah sendiri, lalu mereka dipersilakan untuk mempresentasikan dari hasil produk UMKM, itu benar-benar kayak sebuah hal yang fair, wah. Akan tetapi penilaian abstrak ini menjadi pertanyaan besar bagi sebagian peso lover di Aceh, dari mana sumber dari penilaian ekonomi kreatif di malam final pemilihan Agam Inong Aceh tahun 2021. Jika kalian tahu, silahkan komentar di bawah, wah. By the way, sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, kalau teman-teman dan wak-wak di sini belum mengetahui siaran langsung dan juga malam final pemilihan Agam Inong Aceh tahun 2021, kalian bisa klik di bawah ini nih untuk link description box-nya, agar kalian bisa mengetahui perbandingan dari video yang aku buat ini dengan apa yang terdapat di malam final pemilihan Agam Inong tahun 2021. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yuk. Lanjut. Ternyata, wak, kontroversi selanjutnya yang benar-benar memberikan cuatan, yang benar-benar memberikan gambaran dan juga push yang benar-benar luar biasa terhadap salah satu kandidat dari PD, dimana kita tahu bahwa ada salah satu peserta dari Kabupaten PD yang fotonya itu viral dan bahkan banyak diperbincangkan oleh netizen plus 62. Sebenarnya aku sangat menyayangkan dengan adanya cyberbullying yang terdapat pada fotonya Agam PD yang merupakan salah satu kandidat terbaik di pemilihan Agam Inong tahun 2021 ini. Akan tetapi ini menjadi sebuah PR besar bagi kabupaten kota lainnya untuk bisa mengevaluasi dan juga mempersiapkan wakilnya dengan matang, baik itu di tingkat persiapan skill dan juga persiapan photoshoot yang harus dipersiapkan dengan maksimal, dan tentunya meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan kecil dan bahkan adanya sebuah tindakan yang merepresentasikan dan berujung pada cyberbullying yang terjadi pada wakil PD ini. Sebenarnya siapa yang harus disalahkan dalam konteks ini? Apakah panitia provinsi atau panitia lokal? Kalau menurut aku pribadi ya, wak, dari panitia provinsi sudah melakukan yang terbaik, di mana mereka sudah memfilter dan juga menerima hasil terbaik dari kabupaten kota. Akan tetapi ini menjadi sebuah homework atau PR bagi kabupaten kota untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengirimkan file dan juga persiapan dokumentasi bagi peserta yang akan dikirimkan, karena berujung pada sebuah hal yang tidak mengenakan, seperti apa yang terjadi pada Agam PD di tahun 2021 yang menuai banyak sekali kontroversi. Dan aku agak sedikit geram ya, wak, dengan apa yang dicuatkan oleh komentar-komentar netizen plus 62 yang tidak berperi kemanusiaan terhadap apa yang terjadi pada Kabupaten PD. Memang kalau misalnya membuli ini merupakan salah satu tindakan yang sudah dinikmati oleh sejuta umat, wak, di negara plus 62 ya. Jadi kalau misalnya aku lihat dengan apa yang terjadi pada Agam PD, itu benar-benar sebuah prihatin yang sangat tinggi terhadap Agam PD, dan mental yang kuat harus dipasangkan dengan apa yang terjadi dan bulian-bulian yang terjadi. Udahlah, wak, stop aja lah kalian bulian yang nggak penting kayak gitu. Jangan terlalu memberikan sesuatu yang judgementnya itu terlalu tinggi kepada orang lain. Bayangkan kalau ini terjadi sama kalian, kan kuat nggak untuk kalian hadapi? Udah, stop bullying ya. Ternyata, wak, nggak hanya kejadian yang menimpa Steve Harvey dan Pia Alonso Woodbush di Miss Universe tahun 2015 nih, versi internasional. Akan tetapi di versi lokal juga terjadi salah penyebutan nih antara juara 2 dan juara 3 di pemilihan Agam Inong tahun 2021 di Provinsi Aceh. Nah, aku yang nonton langsung pada kala itu tuh benar-benar terkejut ketika Aceh Besar diumumkan sebagai juara ketiga. Akan tetapi tidak adanya sinkronisasi antara si MC dengan juri yang kayak nggak connect gitu, wak, ketika mengumumkan
memenangkan top 3 gitu. Sungguh kasihan banget ketika kala itu Aceh Besar diumumkan sebagai juara ketiga, akan tetapi kala itu posisi dari pengumuman wakil top 6 juga benar-benar ambur-ador. Aku pun bingung kayak mana si MC ini ngomongin dan juga ngumumin beberapa award yang sekaligus itu bercampur aduk, wah, sehingga orang juga ngeblank ya kan. Nah, akhirnya kejadian salah sebut nggak hanya terjadi di Yayasan Putri Indonesia di pemilihan Putri Indonesia tahun 2017, akan tetapi juga terjadi di pemilihan Agaminon tahun 2021 ini. Aku nggak tahu apakah ini sebuah settingan atau benar-benar real terjadi karena kesalahan teknis dari panitia dan juga MC serta dari juri yang memberikan nilai kepada top 3 tersebut. Well, kejadian ini cukup mendongkrak popularitas dari pemilihan Agam Inong yang mulanya mungkin kurang dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia, dan dengan kejadian ini sudah dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Ya mungkin pemasarannya agak sedikit kurang etis ya Wak, karena ini udah nggak zaman lagi setelah di tahun 2015 adanya kejadian salah sebut di Miss Universe tahun 2015 oleh Steve Harvey terhadap Pia Alonso Woodbush, yang kala itu benar-benar kayak memberikan gambaran keras bagi fans Kolombia sama Filipina nih, bertengkar dan juga berjambak-jambak di sosial media. Hal membagongkan yang benar-benar aku review dan benar-benar mempertanyakan tanda tanya yang besar adalah kerucut dari top 6, top 10 dan juga top 3. Kok jadi amburadul ya, Wak? Maksudnya dari top 10, top 3, maksud aku tuh kerucut dari top 10, top 6 dan juga top 3 yang membagongkan sekali, di mana tidak adanya langkah-langkah kecil kayak seperti catwalk, speech atau apapun dari top 10 ke top 6 dan juga dari top 6 ke top 3 nih. Nggak ada indikator apa yang dijadikan juri untuk mengkerucutkan mereka, Wak. Ya positif aja mungkin aku berpikir bahwa nilai interview mempengaruhi dari nilai top 10, top 6 dan juga top 3. Tapi nggak gitu juga kan, Wak. Jadi apa salahnya kalau diberikan waktu sedikit untuk catwalk atau speech selama 10 detik per orangnya untuk memberikan peluangan mereka berusaha untuk masuk ke dalam top 10, top 6 dan juga top 3 di malam final nih. Jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, ya udah dari top 10 ke top 6 dan dari top 6 ke top 3. Dan dari top 3 ke top 1 dan top 2 itu benar-benar ada kayak last question gitu. Next, kita punya poin yang benar-benar sangat-sangat upgrade, di mana opening dance yang banyak sekali diperbincangkan di pemilihan Agaminon tahun 2021. Mulanya, sebagai penonton dan juga official serta pengamat pageant, aku menantikan sebuah opening dance yang luar biasa di luar ekspektasi buar. Karena tema yang diambil pada saat pemilihan Agaminon tahun 2021 ini adalah ethnicity pride, yang mungkin ada sentuhan-sentuhan etnik dan musik Nusantara dari Acehnya, akan tetapi sungguh disayangkan ketika opening dance itu kayak biasa aja, nggak ada sesuatu yang spektakuler yang bisa membuat penonton bersorak-sorai gitu. Jadi kayak nggak ada etniknya, nggak ada musik rapainya, nggak ada sesuatu yang benar-benar kayak fleksibel banget, dan terkesan biasa aja sih kalau menurut aku untuk opening dance-nya. So, sebagai seorang pageant lover dan juga pengamat pageant, aku sangat menyayangkan dengan adanya opening dance, di mana peserta itu benar-benar dipush untuk mendapatkan koreo dan kelas koreografi yang luar biasa, akan tetapi hasilnya kayak biasa aja, ya kayak gimana gitu ya. Jadi apa tujuan dari pencurian waktu untuk latihan koreo berjam-jam dan juga melakukan koreo bermalam-malaman kalau misalnya cuma koreo opening dance-nya itu hanya biasa aja kayak gitu, Wak? Jadi apa tujuannya coba? Coba komentar di bawah. Poin selanjutnya yang perlu kita bahas adalah gagalnya Aceh Utara, khususnya di Inongnya, untuk masuk ke dalam top 6, top 3 dan bahkan winner, Wak, yang bahkan aku menjagokan Aceh Utara untuk winner di malam itu. Aku tuh kayak ngebayangin kalau Inong Aceh Utara tuh benar-benar kayak Dark Horse, bukan Dark Horse sih, kayak versi Mariam Habach El Tocolio Venezuela, Wak, udah digadang-gadang untuk menang, terus good attitude-nya bagus, kemudian face-nya dapat lumayan, kemudian attitude segala bentuk dari pageant materialnya ada, akan tetapi tidak diperhitungkan untuk masuk ke dalam top-topan dan bahkan tidak bisa memenangkan ajang ini. Kenapa itu, Bu? Kenapa? Ya, aku nggak bisa ngambil keputusan mempertanyakan hal itu ya. Mungkin juri yang terhormat juga mengetahui apa alasan dari mentoknya Aceh Utara dan tidak bisa memenangkan crown di tahun tersebut. Poin selanjutnya yang benar-benar sangat membagongkan adalah juara favorit sosial media yang tidak sinkron dengan like dan juga komen di Instagram, dan bahkan aku dengar isu bahwa juara favorit yang dipilih berdasarkan akumulasi dari like dan juga pemilihan yang dilakukan oleh panitia setempat untuk menentukan juara favorit. Jadi kalau misalnya begitu, buat apa kita susah-susah untuk nge-like sosial media, banyak-banyak cari like sampai ribuan, dan bahkan nggak bisa tidur malam-malam cari follower kemana-mana
Tapi akhirnya yang menang yang biasa-biasa aja, like-nya nggak banyak dan juga bahkan terkesan rendah sekali. Wah, sungguh disayangkan. Itulah beberapa hal yang aku sampaikan dan mempertanyakan adanya review dari pemilihan Agamemnon tahun 2021. Jika kalian penasaran dengan apa yang terjadi di malam final dan juga serangkaian karantina, kalian bisa subscribe dan juga lihat dari video pemilihan Agamemnon tahun 2021 versi Aceh di Disebut Para Aceh. Di sana ada serangkaian dari pemilihan Agamemnon dan juga malam finalnya serta keseruannya di sana. Silahkan cek dan juga aku share linknya di description box. Itulah beberapa review dari aku selaku pageant lover dan juga pengamat pageant. Jika kalian mengetahui lebih lanjut dan juga pendapat tentang pemilihan Agamemnon tahun 2021, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol like, subscribe, komen, dan juga share serta memberikan komentar yang positif kepada channel ini agar terus memberikan informasi seputar pageant baik internasional maupun nasional serta daerah. See you di the next video.